السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وما من نعمة إلا من عنده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saudaraku dan saudari di tanah air, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini insyaAllah bukan mau vlog apapun, bukan mau vlog masak atau main bola atau apa aktivitas, tapi cuma saya bawa suatu kabar gembira insyaAllah buat seluruh saudara di tanah air, khususnya umat Islam ya. Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keadaan negara sekarang bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia, tapi khususnya Indonesia, karena sekarang saya ini untuk saudaraku di tanah air. Alhamdulillah, kalau saya sebagai seorang guru, ya guru bahasa Arab natif, tapi alhamdulillah kalau sekolah saya, kantor saya masih bayar, ya masih bayar, masih dapat gaji. Tapi ya yang kalau saya ikut berita-berita, banyak saudara kita dan saudari yang hilang kerjaan mereka, PHK, atau perusahaan mereka bangkrut. Ribuan, bukan 10 orang atau 100, ini ribuan orang. Dan setiap orang pasti di belakang dia ada anak, ada ibu, ada keluarga. Kita nggak tahu berapa ya jumlahnya, tapi kesulitan hidupan mereka berhari-hari. Ya itu yang bikin saya nggak bisa diam-diam saja. Jadi لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. Jadi ya, misalnya saya di belakang rumah saya aja ada berapa orang
kehilangan kerja mereka. Juga ada yang satu bapak, mereka dalam satu rumah 3 orang, nggak begitu mampu, nggak ada yang biayain mereka, nggak ada hasilan sama sekali. Itu yang bikin saya sedih ya. Jadi ya, kalau saya lihat banyak orang di Indonesia ini, banyak orang mampu. Ya, ada yang punya lebih dari 3 mobil, harta mereka banyak. Dan juga ada yang sangat rendah, di bawah sama sekali. Dan mereka masih jaga keyakinan mereka sebagai orang Islam, masih mereka beribadah kepada Allah. Mereka nggak pernah minta sama orang. Itu yang bikin saya juga harus juga bergerak demi umat Islam di negeri ini. Ya, karena ya bisa juga kalau bukan mereka, bisa aja saya juga, dan keluarga saya dan anak saya. Makanya saya pikir, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla muliakan kita dengan agama Islam. Kita yang harus berjuang demi mereka ini. Mereka nggak minta, tapi kita yang harus bergerak. Karena kenapa? Itu untuk kebaikan buat kita, bukan buat mereka. Mereka nggak minta, tapi kita untuk kebaikan buat kita, kehidupan di dunia sama akhirat. Makanya subhanallah, coba lihat kalau setiap orang bisa bantu saudaranya, ya biayain sembako, bayar listrik buat mereka, kontrakan atau apa, sampai insya Allah hilang musibah ini, khususnya musibah COVID ini, Corona ini bikin kesulitan untuk orang semua. Ya, banyak orang yang benar-benar sulit. Banyak perusahaan udah tutup, banyak kantor. Ya, dan sekarang kita bisa lihat aja, banyak karyawan dipotong gaji mereka, dikurangin ke gaji mereka. Ada yang 10%, ada yang 30%, ada yang dari perusahaan bisa aja potong 30%. Dari pemerintah nanti katanya mau ambil 2,5% atau 3%. Itu sebenarnya mereka butuh uang itu untuk ya, bisa ada yang butuh kirim uang buat mamanya, ibunya di kampung. Ada yang butuh beli ini, beli itu. Tapi tetap subhanallah, keadaan sulit bukan yang kehilangan kerja, tapi orang juga yang masih kerja tapi masih dapat gaji juga mereka kesulitan. Tapi insyaAllah rahim, pasti Allah Azza wa Jalla kasih jalan keluar dari ini, insyaAllah rahim. Karena kita yakin sama Allah, kita bukan yakin sama siapapun ya. Kita percaya sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang maha kaya, Allah yang maha bisa lindungi kita dan umatnya insyaAllah. Dan seperti tadi dalam surat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti kekurangan, orang takut, kelaparan, hilangan harta, nyawa. Tapi kabar gembira untuk siapa? Orang sabar. Orang sabar kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ganti musibah untuk kebaikan. Ya, artinya keadaan sekarang sulit, insyaallah rahim, pasti besoknya lebih bagus insyaallah. Khususnya kalau orang bersabar dan selalu minta sama Allah, berharap sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita insyaallah rahim, kita percaya bahwa corona ini berakhir. Tapi caranya bagaimana kita menghilangkan corona ini juga dan balik ke normal dan lebih bagus dari sebelumnya insyaallah. Pintunya cuma satu, infak. Ya, ini yang saya belajar di Indonesia ini selama tinggal di Indonesia 8 tahun. Saya lihat masya Allah, orang jual gorengan saja tapi dia berinfak. Hasilnya berapa? 50.000, tetap dia berinfak. Ya, orang alhamdulillah, orang kaya berapa mampu mereka,
mereka berinfak. Masjid saja, banyak masjid yang dibangun sama rakyat, sama orang-orang biasa. Ada yang tukang kayu, tukang besi, tukang las, ada yang kerja di luar negeri membantu, ada yang supir, ada apa. Mereka bersama infak, membangun ini. Itu yang bikin Indonesia masih sampai saat ini terjaga insyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun kamu atau dia atau mereka yang mau merusak di negara ini, tetap Allah Azza wa Jalla menjaga negara ini. Karena kenapa? Gara-gara infak. Makanya saya belajar di Indonesia ini satu-satunya yang luar biasa, dan saya sangat bangga sebagai orang hidup di negeri ini dan sama umat Islam, dengan hormat ke orang lain, bahwa umat Islam di Indonesia berinfak setiap hari, Masya Allah infak. Insya Allah rahman rahim, makanya corona ini berakhir, dan insya Allah ke depan semua kebaikan insya Allah. Dan sekarang kita dalam jalan menuju ke Idul Adha, hari raya Idul Adha, berkorban ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla saya udah, ya walau saya cuma kerja aja, kerja guru ya, berarti gaji ya, bukan orang usaha atau apa, tapi Alhamdulillah udah mampu untuk dengan izin Allah Azza wa Jalla dan rezeki yang memberikan kepada saya. Alhamdulillah udah beli berapa ekor untuk memotong berapa kampung. Ada berapa kampung demi Allah, berapa kampung yang gak dapat korban. Setiap tahun mereka gak ada korban. Ini untuk siapa? Untuk saudara-saudara yang lagi nonton sekarang, yang mampu kamu beli, bisa setiap 3 bulan bisa mampu ganti HP, bisa beli mobil baru, tapi nggak mau berinfak. Ya infak bukan Idul Adha saja, bisa aja beli satu truk isinya beras 5 juta atau berapa, daripada beli HP, beli akhirat insyaAllah. Beli juga berkah. Kalau penghasilan di perusahaan antum atau di kantor antum atau gaji antum mungkin 20 juta per bulan, insyaAllah dengan infak itu bisa jadi 200 juta karena jual beli sama Allah. Kalau kita berinfak 5 juta, Allah Azza wa Jalla akan ganti dengan lebih baik. Dan Alhamdulillah saya sendiri, wallah alhamd, saya udah belajar banyak, khususnya selama tinggal di Indonesia saya belajar. Saya gaji berapa di mana dulu, latih bola, sepak bola di salah satu sekolah internasional. Ya biar saya terbuka saja. Dulu cuma ngajar 2 jam saja, tapi Alhamdulillah gajinya walau gitu kecil, tapi Alhamdulillah selalu berinfak. Begitu saya keluarin, begitu mereka naik gaji saya. Dari misalnya 1.900.000, 2 tahun ke depan sampai 35 juta per bulan. Dari 1.900.000 sampai 35 juta per bulan gaji itu. Kalau kenapa? Karena saya udah ketemu pintunya infak. Anfiq yunfaq alaik. Rasulullah SAW bersabda, berinfaklah, Allah Azza wa Jalla akan infak untukmu. Artinya apa? Kita begitu berinfak, Allah Azza wa Jalla pasti infak buat kita. Ya, kita nggak tahu caranya gimana, tapi yakin sama Allah Azza wa Jalla selalu akan kita ketemu kebaikan. Dan infak itu menjaga kita dari segala musibah dan penyakit. Rasulullah SAW bersabda juga, dawu mardakum bisadaqat. Obatilah orang sakitmu atau orang-orang yang sakit dengan sedekah, dengan infak. Terus hadits lagi satu, Rasulullah SAW bersabda, tata'aqab alaikum malaika bil-lail wan nahar, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak yang lebih. Ya Allah, berilah orang yang pelit, lupa atau hilang atau apapun, na'udzubillah. Artinya apa? Orang berinfak, malaikat selalu berdoa. Malaikat kerja mereka apa? Tasbih dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah infak, berilah kelebihan untuk orang hamba ini ya Allah. Mereka berdoa. Kalau orangnya pelit, itu jangan, enggak usah bahas, itu pelit. Ya. Terus satu lagi, 3 orang yang dapat sedekah. Wanita jual diri, dan orang malin, dan orang kaya.
malam ini berinfak kepada wanita yang jual diri. Jual diri ini zina, na'udzubillah. Apa kata? Kenapa wanita itu dapat sedekah? Karena biar Allah Azza wa Jalla memberikan dia hidayah, berhenti jual dirinya. Besoknya sedekah ke orang maling, yang maling, suka korupsi dan lain, kasih dia sedekah. Kenapa kasih dia sedekah? Biar dia berhenti memaling. Yang ketiga, orang kaya. Kenapa kasih orang kaya? Biar dia cemburu dan keluar dari harta dia. Itulah subhanallah, karena infak, maka Allah Azza wa Jalla akan muliakan kita dan mulia negara ini, dan umat Islam insyaallah akan bangkit lagi. Semua aktivitas ekonomi akan berubah dari iyadan billah, dari keburukan untuk kebaikan insyaallah. Karena benar sekarang keadaan ekonomi sangat sulit, benar subhanallah, seluruh negara dan seluruh dunia. Tapi solusi apa? Di tangan kita insyaallah dan tangan Allah Azza wa Jalla. Tangan kita untuk mampu untuk berinfak. Kalau enggak mampu untuk keluarin duit, kata yang baik saja, omong yang baik sama tetangga, saudara, sama istri, sama suami, sama anak. Biar apa? Biar Allah Azza wa Jalla muliakan kita. InsyaAllah Rahman Rahim. Semoga Allah Azza wa Jalla manfaat video ini buat kita semua. Mohon maaf kalau panjang ya. Cuma khitam ya dengan doa. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا رب الأرباب ويا هازم الأحزاب ويا خالق عباده من تراب يا رب الملائكة والروح. اللهم أنت الأحد الفرد الصمد. اللهم أنت الأحد الفرد الصمد. اللهم أنت الحي القيوم. اللهم سامع الدعاء يا مجيب الكربات يا منفس الكربات يا مجيب الدعوات. نسألك أن تفرج عنا. اللهم فرج عنا كرباتنا. اللهم فرج عنا كرباتنا. اللهم نفس عنا كرباتنا. اللهم فك قيودنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم يسر أمرنا لكل خير. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.